Growing Park Internasional. Growing ini artinya menumbuhkan, lain itu artinya tanaman, kalau bahasa Jawanya tanduran. Jadi seluruh tanduran yang ada di dunia. Jadi, nah kita juga memiliki kode seperti ini Pak. Jadi kode itu, nah ini air netes atau embun, ini namanya ionik, kode ionik. Jadi produk kita sudah spektakuler, sudah kodenya ionik. Oke, saya skip aja. Kita pupuk dengan grade tertinggi dan terlengkap, pupuk majemuk makro esensial primer. Jadi kategorinya ini yang kemarin nggak ada payung hukumnya Pak. Jadi majemuk makro esensial primer, kalau praktisi pertanian tahu lah ya. Majemuk artinya pupuk lebih dari 3 unsur. Terus makro itu makanan besar, makanan pokok ya. Esensial itu artinya penting, primer itu tidak bisa digantikan. Makanya pupuk kita pas untuk tanaman, karena memang makanan pokok tanaman. Jadi bukan kategorinya majemuk makro esensial primer ini. Nah ini teknologinya adalah teknologi ionik nano hydroteknologi atau yang dikenal dengan teknologi INHT. Itu adalah solusi pertanian dari permasalahan pertanian dunia. Jadi kita ini sudah ketinggalan zaman. Dunia sudah pakai ini, kita belum. Udah lebih dari 20 tahun. Beijing kenapa jadi negara maju, Thailand, Vietnam ya negara kemarin sore kita sepak bolanya, wilayahnya kemarin menang alhamdulillah. Tapi pertaniannya kita masih kalah Pak. Buktinya Pak, presiden kita selalu impor beras dari Vietnam. Nanti kalau tanaman padi sampean pakai produk kita nggak kalah dari Vietnam Pak, nggak perlu impor Jokowi. Ya. Seperti ini, ionik ungu, kalau tadi yang di atas kan ionik air ya. Ini ungu, ini artinya teknologi alkali. Alkali itu apa? Nanti tanya saya setelah pesan-pesan berikut ini ya. Nah ini langsung skip aja. Cara penggunaannya sederhana. Nah ini di depan Bapak ini produknya sederhana, memang masih sederhana, masih berbau UMKM. Tidak apa-apa, tapi yang penting kena petani belinya murah, hasilnya melimpah. Biayanya bisa murah betul, nanti kita cek. Nah, satu tangki, satu saset ini cukup untuk satu tangki, 16 liter sampai 20 liter. Nanti kalau mau diskusi sama Pak Wahono banyak tanya tentang cabai, tentang jagung. Di sebelah Pak penyuluh ini pengalaman betul loh. Produk kita satu-satunya Bima Suci yang bisa tembus di atas 10 ton. Di KTM ya, sampai yang blower aja bingung. Bahkan di tanah yang sangat ekstrim, piritnya tinggi itu masih bisa hidup suci. Jadi sampai beliau jauh-jauh pengen berbagi informasi, pengen menyatakan bahwa ada izin, bahwa pajak dan lain-lain. Jadi nggak usah takut lagi ya. Jadi bertani itu intinya di 3 fase ini Pak. Kalau 3 fase ini benar, maka hasil pertaniannya mesti melimpah. Nah, ini yang harus digarap dulu sama Pak Petani, sama kita semua. Kalau petani ya salah satunya Pak Wahono ini sudah membuktikan. Nah, persiapan lahan ini itu hanya ada 4 faktor yang harus dikerjakan. 4 faktor. Ya, pertama harus disediakan pH tanahnya harus sesuai. Kalau di sini saya yakin karena masih banyak MGO di daerah tinggi pH-nya masih kurang. Yang kedua, CN rasio. CN rasio saya lihat air di sini melimpah. Nggak ada alasan nanam jagung itu musim kemarau nggak nanam, ya kan? Saya punya petani namanya Haji Senen Pak. Pajeronya 4, seperti anaknya 4. Platnya BE1 JG jagung. Yang kedua BE2 JG anak yang kedua. Yang ketiga BE3 JG anak yang ketiga. J karena di kota bumi. Yang terakhir B4 JG. Ngajar kan? Petani jagung. Kenapa? Karena pada saat kemarau bisa nanam. Jadi kemana-mana isinya bawa dopeng. Jadi di bor, hidupin dopeng, cocok. Nah itu kesuksesan Haji Senen. Itu di daerah perbatasan Wayabung sama Lampung Utara. Nah ini, jadi CN rasio itu keberadaan kelembaban tanah kunci yang kedua. Pertama pH, yang kedua ketersediaan air atau CN rasio, bahasa kerennya CN rasio. Yang ketiga Pak, mikroba di dalam tanah Bapak-Bapak. Nah tadi di sini dikritik, disampaikan sama Pak Penyuluh, waduh kok dibakari gitu, sayang banget. Nanti konsultasi sama Pak Penyuluh ya, beliau pengalaman.
Penghargaannya luar biasa beliau dan sangat luar biasa Pak. Saya kalau keliling sama beliau itu senang Pak. Karena kalau pulang mungkin dibawain beras Pak. Karena kalau keliling ketemu petani, mobil itu penuh beras Pak. Saking bangganya petani di Mesuji, di Rawajito itu karena bekas mantan binaan beliau sampai sekarang beliau jadi pulang itu dibawain beras. Bahkan kadang saya kirim Pak, pulang diamplopi Pak. Ini spektakulernya Pak Selamat ya, jadi Pak Selamat luar biasa, betul-betul teladan nasional ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir Pak, mikroba itu ada di tanah itu harus gimana? Ya harus dibokasi. Nah, kita lihat penggunaan kompos di sini bagus, penggunaan kohe di sini bagus. Kalau bisa Pak, mohon saya dikasih mikroba dulu. Ada beda atau Pak? Di kuman disemprotin dulu, difermentasi dulu, dimuliakan dulu, biar mikrobanya hidup, dikasih gula, karena semua makhluk hidup butuh kalori diambil dari gula, ya, atau dari air leri, monggo lah. Nanti kita ajarkan semua itu. Yang ketiga, harus ada mikroba dikembalikan ke tanah. Karena kita nyemprot herbisida, mikroba mati. Kita nyemprot insektisida, mikroba mati. Kita kembalikan biar tanah kita mulia sehingga pertanian Bapak maju. Ya. Terakhir Pak, kalau pengolahan lahan ini adalah jangan sampai di tanah kita ada jamur. Jamur itu datangnya dari mana? Ya dari keteredoran kita. Kita sering bawa telek ayam, telek kambing, telek sapi, taruh-taruh aja tanpa difermentasi dulu, jamurnya tanpa diurai dulu, tanpa dikendalikan dulu. Giliran lanas, giliran guling, ada jagung guling? Nah, ada di mana-mana ternyata ya. Terus jagung lanas ada? Dia dibuka isinya tempe. Ya. Ini kesalahan kita juga. Yuk kita nanti kalau dengan kita insya Allah nanti seperti itu. Makanya kita overall kita semuanya keseluruhan kita mengajarkan petani itu mulai dari pengolahan lahan. Nah kalau pengolahan lahan ini kan saya tidak jualan produk saya. Enggak. Bapak-bapak silakan beli di toko pertanian, minta ke kepala desa penyuluh untuk mengadakan BK namanya. Ya, ini. Nah, yang kedua, yang kalau di persiapan lahan ini silakan 4 faktor tadi dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kadang saya miris kalau saya tanya segini dari sekian banyak saudara-saudara petani ini dan teman-teman penyuluh yang punya pH tester berapa? Nanti diminta ini Pak, gratis kok. Minta ke dinas itu gratis dikasih. Ini ada, ya kan ada gratis data ya. Kalau pinjam boleh Pak. Kenapa? Kalau pinjam boleh. Ya pinjam aja nggak apa-apa. Yang penting kalau jagung jangan di bawah 6,5. Ya, jangan di bawah 6,5. Penting pH-nya. Terus yang kedua fase vegetatif. Nah kita ini sering salah kaprah. Petani kita lebih seneng ditonjok dengan bentuk daun yang hijau ruyu-ruyu nyenengin. Baru hijau aja seneng. Apalagi saya panen Mbak ya. Tapi sering giliran panen kok tonase rendah. Gitu. Kenapa? Karena pokoknya tadi di atas tidak memiliki KN rasio. KN rasio itu apa? Pupuk untuk tumbuh maka akan berbeda dengan nutrisi pupuk untuk buah. Ini.